Tapi saya tetap mengagumi Pak Ganjar. Saya tidak menjadikan diri seakan-akan mendukung ya, kita harus netral ya. Tapi tingkat intelektualitasnya dan kecerdasan emosionalnya bagus sekali. Dia tetap tenang, tetap sabar gitu ya. Karena seorang pemimpin apabila dia tidak memiliki kecerdasan secara emosional, itu agak berbahaya. IKN ini sesuatu yang bukan mustahil diwujudkan. Artinya itu beralasan untuk diwujudkan. Agar pemerintahan tidak terpusat di Jakarta. Sekarang Jakarta yang konobene udaranya saja sudah tidak bagus. Ya dipindahkan aja. Jakarta biar aja jadi kota perdagangan. Sebentar. Kenapa udaranya? Udah polusi? Bau politik. Gagal kali ini. Kerdan dari cinta liku tanpa bahagia sudah suratan cintaku yang pertama. Cinta tanpa kasih, tanpa akhir bahagia, gagal dan punah pada akhir cinta duka. Aku gagal kali ini tanpa tangis dan duka, hanya titis air mata dan senyum kehancuran. Parah dari awal udah nggak jelas. Waduh teman-teman, ternyata tidak segampang yang kita dengar-dengar di TV, di radio, di YouTube. Kayaknya enak banget orang nyanyi. Ternyata kalau kita lakukan sulit. Anu aja di waton gayang diganti waton nyanyi. Oke teman-teman, waton gayang. Tema kita kali ini adalah Ganjar akan meneruskan IKN. Nah, Anda tahu sebetulnya IKN itu sebetulnya saya sudah lama sekali mendengar mas, sebetulnya itu adalah awalnya itu gagasan dari Bung Karno mas. Karena sebetulnya ibu kota itu cita-cita Bung Karno mas, mau memindahkan ibu kota itu ke Kalimantan itu udah dari zaman Bung Karno. Ngeri. Betul itu. Enggak, omongannya itu seperti hidup di zaman Pak Karno ya. Omongannya itu meyakinkan. Padahal dia saya membaca, mendengar, jangan-jangan mentah-mentah saya belum lahir.
Saya kan belum lahir, saya masih kecil, saya nggak tahu Orba. Apa itu? Baca, cari informasi sebanyak-banyanya. Referensi. Itu referensi. Kok jadi emosi saya akhirnya. Oke Won, sekarang kamu deh Won. Kenapa? Giliran saya nggak siap dilempar lagi. Kenapa Ganjar ingin sekali meneruskan IKN? Oh, ya jelas. Padahal sebetulnya itu kan programnya Jokowi. Sementara kalau lihat-lihat pelantikan Jokowi sedang tidak berpihak ke Ganjar nih, ya kan? Jelas dia berpihak ke anaknya lah. Gimana Won? Gimana Won? Menurutmu? Teman-teman, sebenarnya kan program itu juga diprakarsai oleh Partai PDI. Betul. Sebagai partai besar pada saat itu. Apalagi Pak Karno itu bapaknya siapa gitu loh. Bapaknya Guntur. Bapaknya anak-anak. Dan Ibu Megawati juga secara biologis. Ya. Tetapi secara ideologis ya harus melanjutkan cita-cita Pak Karno. Betul. Itu partai besar PDI pada saat itu. Sehingga berkewajiban Pak Ganjar itu harus mewujudkan dan melanjutkan karena sudah berada di undang-undangkan. Sudah diundang-undangkan. Nah, mau nggak mau. Sekarang dilematisnya. Kalau seandainya terlalu mengkritisi agak berbahaya karena ketika di tengah perjalanan Pak Jokowi sekarang sudah tidak berada bersama gitu kan. Selama ini kan begitu para pengamat. Itu juga harus hati-hati karena ini menyangkut apa? Nanti pemilihnya itu kalau nggak bermigrasi, karena kalau terlalu kritis menolak IKN atau barangkali mengkritisi korupsi, mengkritisi tentang hukum, itu agak berbahaya. Makanya Pak Ganjar memang bermain tarik ulur tarik gaspol pelan gitu, rem gitu, bermain begitu. Gitu Pak John ya. Jadi gaspol, memang rempol ya. Ya, ini memang agak kesulitan tetapi oke lah. Tapi saya tetap mengagumi Pak Ganjar. Saya tidak menjadikan diri seakan-akan mendukung ya, kita harus netral ya. Tapi tingkat intelektualitasnya dan kecerdasan emosionalnya bagus sekali. Dia tetap tenang, tetap sabar gitu ya. Karena seorang pemimpin apabila dia tidak memiliki kecerdasan secara emosional, Pak, itu agak berbahaya. Karena apa? Ketika dia berdebat kemarin, itu kita tidak membaca sekedar visi dan misi, tetapi bahasa tubuhnya, ekspresinya, ada bahasa nyinyirnya, agak sedikit mengguruinya, terus menyerang kepada orang tua misalnya gitu ya, ada unggah-ungguh dan sebagainya, itu akan tampak bahwa sesungguhnya pemimpin yang oke itu tentu attitude, jiwa kepribadiannya. Dan Pak Ganjar kecerdasan emosional cukup bagus ya. Karena sekali lagi kecerdasan emosi sebelum dilempar ke teman-teman itu adalah kumpulan dari gembira, sedih, jengkel, marah. Artinya apa? Orang yang cerdas kalau mau marah ya jangan marah banget. Ya. Kalau dia sedih ya nggak usah sedih banget. Ya. Proporsional pas. Tarik ulur ya. Ya, makanya terakhir ada bukan analogi, satu cerita, orang yang tidak bisa mengendalikan diri ketika dia naik sepeda motor, dari depan itu ada truk berpapasan, lalu sopir truk langsung berteriak, "Sapi!" Langsung dia marah-marah, "Kamu kotorannya sapi, kurang ajar." Langsung tiba-tiba dia ngerem mendadak, karena di depan ternyata ada sapi lewat. Dia tidak marah, malah memberitahu, "Awas, ada sapi." Kesalahpahaman itulah yang menyebabkan kecerdasan emosinya di bawah rata-rata. Pemimpin harus cerdas secara intelektual, secara emosional, dan spiritual. Itu paling penting. Nanti spiritualnya bagaimana jabarannya, nanti akan saya jawab setelah keliling. Siapa yang mau? Untuk dong gitu ya. Ya. Oke, sekarang karena ujung ke ujung, sekarang saya dari Kliwon tembak langsung ke Jupri. Pri, menurutmu? Jadi Kliwon ini kampanye dukungan terhadap Ganjar kentara banget. Tidak bisa menyembunyikannya, berapi-api. Itu dia berarti tingkat kecerdasan emosionalnya kurang. Lanjut. Jadi IKN yang kaitannya kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan ini bukan lagi program Jokowi. Jadi ini sudah jadi program negara. Siapapun presidennya wajib melanjutkan. Begitu saya rasa. Kecuali ya pasangan Imin, pikir-pikir dulu katanya awal melanjutkan. Iya, dia pikir-pikir dulu karena dia akan dia pikir tidak ada gunanya kalau ibu kota pindah ke Kalimantan karena dia akan membuat 40 kota Jakarta. Jadi kita nanti bingung di mana ibu kota kita, wong ada 40. Sengendi nanti malah salah. Sudah jauh-jauh kita datang, lo salah. Sekono katanya. Ajarin saya. Mungkin
Jadi seperti itu. Nah, saya siapapun, mungkin juga Caimin mau nggak mau, kalau andai kata terpilih kemudian pasangan Anies dan Caimin, kalau loh ini Pak, ini kalau terpilih, kemudian mau tidak mau, karena ini sudah jadi program negara, itu sudah ada di daftar meja mereka, lanjutkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang setuju nggak setuju lah. Jadi kita memang harus melaksanakan itu. Nah, tentang tadi yang saya katakan, kalau saya lebih setuju di Jakarta ibu kotanya, kemudian kalau di Kalimantan jauh-jauh mengurusnya, ya saya cabutlah pernyataan saya tadi. Ya saya juga itu karena sudah jadi program negara sih. Saya manut, manut. Lagi lu mau ngapain juga, ngurus apa sih? Mau ke ibu kota mengurus KTP kan harus cukup di RT mah. Iya. Cukup di daerah kita. Pemerintahan bisa dari daerah masing-masing. Oke, kalau gitu cukup Ri. Sekarang Pak RT deh, Pak RT. Kenapa Ganjar ingin sekali melanjutkan IKN? Ini merupakan salah satu sebenarnya dulu ya tadi gagasan Bung Karno sejak dari dulu ingin memindahkan ibu kota negara. Ya. Nah, gagasan itu kebetulan sekarang dilaksanakan oleh Jokowi di Kalimantan. Nah, dan itu pun sudah menjadi undang-undang, sudah ada undang-undangnya. Jadi mau nggak mau program itu tetap dilaksanakan, walaupun ada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menyetujui hal ini. Nah, tentang nanti bagaimana kelanjutannya, nah makanya itu kan menjadi sebuah pilihan kan. Jadi kita atau masa kita atau rakyat kita setuju atau enggak. Nah, ini ada penawaran. Kalau memang enggak setuju bisa milih ini kan. Karena di sini kan programnya tidak menyetujui adanya IKN. Nah, bagi kita yang setuju mungkin milih Jagoan. Nah, kebetulan pasangan Ganjar dan Pak Mahfud ini kan program atau misinya memang mau melanjutkan membuat ibu kota baru di Kalimantan. Nah, yaitu menjadi tujuan untuk pemerataan karena Jakarta sudah dianggap statis, udah macet, udah penuh. Nah, itu untuk perkembangannya agak susah, makanya dipindahkan di luar Jakarta atau di luar Jawa. Sebetulnya Pak RT, saya sebetulnya juga nggak setuju sih adanya IKN. Cuma karena udah menjadi undang-undang, saya setuju aja. Sebetulnya kenapa saya nggak setuju adanya IKN? Saya setujunya sebetulnya di sini, samping rumah saya ini sebetulnya. Jadi saya hidupnya jadi ramah, jadi ibu kota. Intermezzo teman-teman, meskipun kurang lucu sebetulnya. Ayo Mas Jering, lanjut. Kenapa? Jadi Pak Ganjar ini seorang pemimpin yang sangat fenomenal. Bukan, seorang pemimpin yang cerdas. Dan dia terukur, John. Artinya IKN ini sesuatu yang bukan mustahil diwujudkan. Artinya itu beralasan untuk diwujudkan. Agar pemerintahan tidak terpusat di Jakarta. Sekarang Jakarta yang konobene udaranya saja sudah tidak bagus. Ya dipindahkan aja. Jakarta biar aja jadi kota perdagangan. Sebentar. Kenapa udaranya? Udah polusi? Bau politik. Bau politik. Saya pikir. Jadi kalau udaranya udah tercemar, enggak bagus. Tapi enggak, kalau kata Anies enggak, bukan udara bukan dari Jakarta sendiri, Mas, dari kiriman. Ya, kalau Anies kan beda. Anies itu bilang udara enggak punya KTP. Ya, susah kita kalau ngomong sama Anies. Jadi kita ngomong sama orang yang terukur saja lah. Artinya kalau Pak Ganjar ngomong demikian, itu dia ini boleh dibilang orang yang cengli, bahasa Cinanya, cengli, terukur. Dia bisa mengukur itu yang bisa kita capai. Ya. Bukan membuat 40 ibu kota, hancur negara ini, John. Itu ngomong ngawur, enggak terukur. Kalau ini saya setuju. Itu pemikiran yang cerdas. Ya. Selamat buat Pak Ganjar. Pak Ganjar itu, mohon bertanya, Mas, Pak Ganjar itu memang aslinya dari juga, turunan Cina juga. Bukan. Itu namanya Chengli tadi. Pak
Ganjar itu mendapatkan ganjaran karena kejeliannya dia. Maksudnya begitu. Jadi teman-teman yang sebetulnya apapun itu ya sebetulnya kita tidak bisa serta-merta kok menggagalkan apa yang sudah disepakati sebetulnya. Mas, Betul. ya. Karena kan sebetulnya IKN itu adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR, detok palu. Nah, kok tiba-tiba kita tadinya itu udah ditok palu kita nggak setuju. Kan ini namanya demokrasi itu suara terbanyak, Mas. Ya kan kalau suara terbanyak sudah memutuskan untuk IKN dilanjutkan, ya harus dilanjutkan. Itu namanya demokrasi. Setuju nggak setuju, ya toh? Oke. Apa ada lagi yang mau menanggapi? Kliwon, coba. Mungkin bukan closing statement ya. Ya, silakan Kita apapun melihat. itu. Jadi sebenarnya apapun yang disampaikan oleh para capres dan cawapres itu harus realistis. Kalau tidak, itu seperti mengiming-imingi rakyat. Tolong kamu pilih saya, nanti akan saya kasih program-program seperti yang sejahtera, itu iming-iming. Sama halnya ketika mengiming-imingi kalau dalam konteks antara bapak dengan anak. Le, kalau kamu nanti ranking 1, maka aku akan kasih hadiah HP. Itu iming-iming. Kalau kamu ranking 1, kamu akan aku kasih hadiah mobil-mobilan. Itu ada teman saya, Pak John, tak usah saya sebutkan nama. Itu diiming-imingi ternyata anaknya malah nggak naik kelas karena diiming-imingi hadiah ibu baru. Jadi bukan HP baru. Sama dengan ibu kota ini ya. Sindiran nih. Tanggung sendiri. Bukan, saya nggak menyebut nama. Jadi sensitif amat Anda. Saya kira gitu Pak John, ini untuk penutup saya pikir nggak usah nambah-nambah lagi daripada anti klimak gitu ya. Oke teman-teman Gayung, bicara tentang ibu kota, kita dukung apapun, siapapun yang terpilih, tentang apapun keputusannya. Karena sebetulnya siapapun yang terpilih artinya itu adalah representasi dari penduduk Indonesia. Setuju atau nggak setuju, karena kita negara demokrasi, kita harus dukung yang paling banyak didukung meskipun kita tidak sama. Kita harus tarik ulur, ya ulur dikit, tarik dikit. Jadi sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi enak, menjadi lancar. Kira-kira begitu ya, Wan ya? Iya, kita harus dukung, John. Ya. Dulu saya pernah itu dengar itu ada kata-kata kan, kalau sampai Jokowi jadi presiden, saya akan jadi warga negara Singapura. Nah, sekarang yang ternyata masih jadi warga negara Indonesia. Siapa itu? Inisial. Rahasia. Sebetulnya ya kalau tentang itu masih banyak sih janji. Yang janji itu ya. Ada juga yang mau potong alat kelamin, ada. Wah, nanti kalau si A jadi saya akan potong alat kelamin. Enggak dipotong Ternyata juga. kawin lagi dia. Iya. Ada juga nanti kalau si A jadi presiden, kalau sampai dia jadi presiden, saya akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Ada yang begitu. Ada. Rahasia siapa? Oke teman-teman, Waten Gayung, mari kita sama-sama sama-sama berkomitmen. Apa yang kita ucapkan itu sebetulnya cerminan dari diri kita. Jangan apa yang kita ucapkan itu hanyalah bualan. Tidak baik untuk bangsa ini. Oke teman-teman Waten Gayung, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye-bye.